Ortodoks, tapi orang Katolik sudah pasti Kristen. Salam dari dunia TikTok, salam. Puji Tuhan Yesus, iya puji Tuhan Kak Beatrice, salam sejahtera, salam. Kenapa di Indonesia taunya Kristen bukan Katolik ya? Karena pemerintah kita dalam hal biokrasinya kurang. Katanya Katolik itu bukan Kristen loh, gimana dong ya? Kalau katanya ya saya nggak mau respon, karena katanya. Kalau faktanya baru saya respon, kita adu fakta. Tapi kalau katanya ya saya nggak mau respon lebih lanjut, karena karena katanya itu beda dengan faktanya. Gitu. Terima kasih Kak Penyangkai Belawit, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salve Joseph, salve Joseph Paulus Christine. Apalah Islam ini? Salve Joseph, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Setelah saya menyelesaikan tugas saya sebagai pengikut Muhammad, saya berada di dalam Kristus Yesus lebih luar biasa dan lebih bahagia dan sukacita. Karena kalau hidupnya masih terbelenggu ya kayak gitu, lihat aja orang-orang mereka. Hidupnya kayak gitu ya. Lebih gelap. Oh, gelap itu yang biasa di dalam gua. Kalau saya kan kamu lihat cerah nih. Nggak pakai efek, nggak pakai apa, cerah nih. Ya, yang gelap itu yang sampai sekarang mukanya misterius, nggak kelihatan. Gitu. Kemana aja Kak Widya? Ya, akun ini baru selesai ban. Joseph gak berani debat sama Nandar. Kamu ini salah satu pengikut Nabi buta huruf dan juga bersemedi di goa yang gelap ya. Kudet kurang update. Kemana aja kamu? Habis nerima wahyu apa habis melihat junjunganmu menggauli ini? Jainab. Orang udah kemarin udah lewat kok. Ya, salve teman-teman. Thank you Om Charles, salve. Salve Kak Melpi, salam. Salve teman-teman semuanya. Enggak pakai doa akun lagi Kak. Ntar dulu, ntar. Ini dulu aja. Takut banget nanti kena banned lagi ya nggak apa-apa. Nggak perlu takut. Ya, kita takut hanya kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan saya nggak live itu bukan karena saya takut sama mereka ya. Satu-satunya yang bikin saya nggak live itu cuman report itu aja kok. Jadi satu-satunya yang menghadang saya bukan ilahnya mereka, bukan junjungannya mereka, tapi report dari TikTok. Itu aja. Salve Kak Taring Babi, shalom. Ada rencana ke Manado bro? Belum. Kemarin debat lawan Nandar kena ban di tengah ya, ini akunnya yang abis kena ban sama Nandar ini loh akunnya. Makanya baru bisa live ini. Slow aja Joseph. Iya ini slow. Kamu pengikut Tuhan kelihatan malah lucu. Ya iya, kalau pengikut Tuhan yang kelihatan Yesus Kristus itu sangat lucu. Karena kami itu tidak menyerang kan. Junjungan kami itu lucu ya kan. Manusia sama seperti kita. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah junjungan kamu kan makanya gak kelihatan, jadinya yang mengikuti juga bukan lucu, jadi serem-serem. Saya sih senang ya, bahagia dibilang lucu. Siapa yang gak senang ya kan. Kalau dibilang lucu itu pasti kita tersipu gitu. Kalau dibilang seram itu harusnya yang mikir ya. Ya kan? Karena saya ngikutin Tuhan saya Yesus Kristus itu nggak malu-malu dia tuh. Dia menyatakan dirinya kepada kita semua. Gitu ya. Salve, salve Kak Nexus. Salve, salve Kak Yangli, salve Kak Evelyn. Salve juga Bro Aquino. Shalom teman-teman semuanya. Shalom aleichem beshem Yeshua HaMashiach. Tap-tap layar room biar kuat ya, terima kasih tap-tap layar. Kenapa Anda selalu bawa junjungan Islam? Saya nggak mau bawa-bawa, bau bangke kalau saya bawa. Ngapain saya bawa-bawa? Kamu ngapain sih? Pikir saya bakal gali kuburan beliau terus saya bawa-bawa gitu? Ngapain bau bangke? Nggak ada manfaatnya juga saya bawa-bawa, ngapain? Manfaatnya apa saya bawa-bawa? Mending saya bawa pikul salib, manfaatnya ada. Hidup jadi penuh berkat. Kalau saya bawa junjungan kamu tuh bau bangke lah. Salve itu apa? Oh, salve itu dalam bahasa Latin shalom. Gitu. Shalom bahasa Latinnya. Menyapa itu salam. Slow aja ya, nih saya slow. Terima kasih Kak Yani, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bang, masih ada Islam nggak? Masih, cuman kan pada jam segini mungkin masih ini ya, masih belum terlalu ramai karena mereka masih nggak tahu sih saya, pastinya ada lah ya kan, karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Injil gitu kan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya gitu kan. Pasti masih ada, mereka tuh masih ada gitu, karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang celakalah dunia dengan segala penyesatannya tuh. Jadi kalau ada orang Kristen yang bertanya-tanya kenapa Tuhan Yesus memperkenankan adanya penyesatan, ya karena dunia yang sekarang kita tempati itu adalah dunia yang fana gitu.
Ya makanya ada penyesatan, ada nabi palsu, ya kan, ada ajaran-ajaran yang tidak benar, yang menyimpang dan seterusnya gitu. Makanya Tuhan Yesus kan pernah berkata kan, jikalau kamu berasal dari dunia, maka dunia mengasihi kamu gitu. Tapi karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari mana? Kita berasal dari apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Karena keluargaan kita adalah keluargaan dari sorga, dari situ juga kita akan menantikan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Gitu. Jadi maksudnya kita bukan berasal dari dunia, bukan berarti kita dari planet lain, bukan. Tapi kita bukan milik dari dunia yang fana ini. Kita berasal dari hidup yang kekal, yaitu surga. Gitu. Keadaan yang sempurna, kita berbicara mengenai kesempurnaan bersama dengan Kristus. Guyonan opo maneh iki. Saya nggak lagi baca Al-Quran, jadi nggak ada guyon di sini. Kalau saya ngomongin Quran berarti nanti guyon gitu. Ini kan lagi ngomongin serius, ini lagi ngomongin tentang ajaran yang pasti, bukan yang nggak pasti-pasti. Makanya nggak pasti minggir aja dulu, ya kan, itu guyon baru. Saya baru mulai 8 menit udah membuat mereka kejang-kejang ya. Padahal saya lagi ngomongin Alkitab gitu. Cara masuk surga gimana? Cara masuk surga kita menghidupi iman kita dengan perbuatan. Ibrani 11 ayat 7 itu jelas kok. Ibrani 11 ayat 6. Kita itu dengan hati yang sungguh, kita mencari keberadaan Allah dan Allah akan memberikan upah nih. Ibrani 11 ayat 6. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau dalam iman kekristenan, iman buta saja itu tidak cukup. Makanya dikatakan Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Gitu. Kalau kamu beriman tapi kamu gak sungguh-sungguh mengenal Allah, kamu tidak akan mendapatkan upahmu. Makanya iman disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 19. Gitu. Ya. Dicari nandar, Sep. Ngapain saya dicari nandar? Kenapa? Nandar yang dicari itu apa? Yang dicari Pradi. Benar nggak tuh dia advokat atau lawyer? Masa orang dituduh mencuri tapi nggak ada bukti, cuman berasalkan asumsi, nggak bisa lah, ya kan? Secara hukum, ilmu hukum, ketika kamu menuduh seseorang itu mengambil yang bukan milik kamu, kamu harus ada bukti. Nandar itu pas debat sama saya mengenai temanya suri tauladan sejati Yesus atau Muhammad, menuduh Yesus pencuri tapi nggak ada bukti. Tidak ada satupun warga atau orang-orang Israel yang berani bersuara Yesus mencuri keledai seperti tuduhan Nandar. Kan aneh. Ya jadi yang dicari itu ya Nandar, dicari sama Pradi gitu kan. Masa lulusan hukum gak ngerti? Salve Joseph, salve juga. Saya rasa teman-teman yang tidak mendalami ilmu hukum tuh tahu ya, common sense, kalau misalkan kita menuduh orang lain itu pencuri, pasti kita harus ada bukti gitu kan. Minimal banget ada 3 orang saksi. Itu kan secara aturan tertulis dan memang sudah seperti itu kan. Kalau di dalam pengadilan itu kesaksian itu harus dari 2 orang atau 3 orang lebih. Gitu. Kalau 1 orang itu nggak bisa disangsikan. Itu kan berdasarkan hukum Taurat dalam Ulangan itu kan, yang kemudian ditegaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika berbicara mengenai pernyataan dirinya sebagai putra Allah yang tunggal. Yang nanti kamu baca dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 30, itu tentang hukum dui ganda saksi. Nah itu yang dipakai di hukum peradilan internasional sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang sudah mengalami atau yang melihat sistem peradilan dimanapun ya, termasuk di Indonesia, itu kalau saksi itu pasti lebih dari 2 orang. Nah itu dari Alkitab gitu ya, dari hukum Taurat, dari perjanjian lama. Kalau dari ajaran mereka, wah hancur semuanya. Ya, hancur. Kenapa Kristen dibenci Yahudi? Ya karena kalau misalkan berbicara mengenai kebencian, ya ajaran kami itu yang menyatakan kebenaran. Sesuai dengan pepatah, jujur itu pahit, kebenaran itu pahit. Yang Yesus ajarkan itu kebenaran yang memang menjadi pedang mata 2, seperti dalam Alkitab dalam Ibrani, bahwa firman Tuhan itu bagai pedang bermata 2. Itu sebab Yesus mengatakan kan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Pedang ini maksudnya bukan pedang secara fisik, bukan pedang yang dari tukang besi, ya bukan. Tapi yang dimaksud adalah metafora, yaitu ungkapan bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa kedatangannya untuk memisahkan mana benar, mana salah. Dan apa yang dilakukannya itu akan menimbulkan pertentangan. Terbukti bagaimana orang-orang Yahudi tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai hukum kasih.
ketika Tuhan Yesus juga berbicara mengenai hal-hal yang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka tidak sukai gitu. Jadi kebencian itu didasari pada hal itu, bukan karena kebencian karena memang mereka dasarnya benci, enggak, tapi karena mereka tahu kebenaran itu hanya di dalam Kristus gitu. Bang Joseph, Mamat itu fiktif gak? Bisa jadi karena kita tahu ya, seluruh dunia pun tahu, sekelas filsuf Socrates, Aristoteles yang pada saat itu belum ada fotonya aja kita tahu dia ada, karena ada lukisan, ada ukiran patung. Jadi kita tahu mukanya seperti apa, ada saksi hidup yang membicarakan, oh Socrates itu berjenggot, oh Socrates itu hidungnya mancung. Nah kalau yang junjungan itu kan gak jelas. Wah, saya pernah diskusi sama ustadz saya waktu saya masih di ambang-ambang saya mau murtad itu, teman-teman. Saya pernah diskusi. Dibilang katanya gini, iya kalau misalkan nabi kami itu kelihatan wajahnya nanti sama seperti Yesus, diejek gitu. Oh, saya langsung respon, oh berarti ternyata junjungan saya dan kamu itu pengecut ya. Masa takut diejek? Ya mentalnya cemen, cupu. Ya. Kalau Yesus saja udah tahu kan, sebelum dunia membenci kamu, ia telah terlebih dahulu membenci aku. Makanya saya salut loh sama Tuhan Yesus. Makanya saya berani angkat tema sama Nandar, sama Yusuf PI, sama Wafi, sekalipun mau sama ulama-ulama kalian kita bahas siapa yang jadi suri tauladan. Dari sisi gentleman aja sudah unggul Yesus. Kenapa? Yesus nggak pernah takut untuk dicemooh, tau nggak? Suri tauladan loh. Ya, masa alasannya takut dicela, takut nanti digambar-gambarin? Yesus itu sudah mengatasi itu semua. Itu kan salah satu hal manusiawi gitu. Makanya di dalam Ibrani 4 ayat 15 kan dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut dapat merasakan penderitaan dan pencobaan kita, melainkan sebaliknya, ia juga turut merasakan penderitaan dan pencobaan, hanya saja ia tidak berdosa. Jadi Yesus merasakan apa yang sama seperti yang kita rasakan. Kita direndahkan, kita didiskriminasi, kita diintimidasi. Yesus rasakan itu. Makanya nanti di dalam Alkitab juga tertulis, musuh terakhir yang Yesus kalahkan adalah maut. Ya, setelah Yesus mengalahkan itu semua, intimidasi, perendahan dan penyangkalan, Yesus mengalahkan maut. Nah, itulah salah satu suri tauladan yang sejati. Kalau yang sebelah kan, yang sama cemoohan aja takut gitu kan. Akhirnya dia kalah, mengalami maut juga kan, akibat dari makan kaki kambing. Beda dengan Tuhan Yesus. Makanya jomplang ya, bukan antara langit dan bumi, antara langit dan mungkin kerak kali ya, kerak bumi gitu, kerak bumi yang paling dalam gitu ya. Gitu. Ya, ada teman-teman Islam yang tidak setuju, tidak sepakat atau mau berdiskusi mengenai masalah apa yang saya sampaikan dari tadi, ya silahkan naik ya. Jangan cuma di kolom komentar, karena kalau cuma di kolom komentar ya apa jadinya kalian gitu kan. Apa kalian mau menunggu turun ayat juga ketika kalian menghadapi seperti ini, sama seperti junjungan kalian nggak berani menghadapi masalah secara gentle, nunggu turun ayat dulu baru bisa bertindak gitu kan. Beda sama Tuhan Yesus, kalau bertindak itu langsung dirinya sendiri mengatasi itu semua dengan berani gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Shalom teman-teman yang baru bergabung, mohon bantu tap layar ya. Terima kasih atas berkatnya melalui gift, terima kasih. Kita lanjut ya. Shalom, lupa ganti nama, selamat sore. Oh, udah naik belum teman-teman dia? Oh, udah. Shalom, lupa ganti nama, selamat sore. Halo? Halo? Oh. Ada suara, oke kita lanjut ya. Saya pikir mau apa gitu kan. Kita lanjut ya. Bedul, Somat sudah diusir dari Papua. Nandar tidak berani masuk ke room hampir murtad, yaitu sesama Islam. Brother Joseph Katolik, yes I am. Gue sih kasihan aja sama Mas Bro, gak usah kasihan, hidup saya berada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Yang harusnya kasihan itu junjungan kamu. Di dalam surah Al-Ahqaf yang sampai sekarang Nandar gak berani bantah, itu di ayat 9 dalam surah Al-Ahqaf, junjungan kamu mengatakan, aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah terhadapku dan terhadap kamu. Nah, harusnya kami yang kasihan sama kamu. Kalian ngikutin orang, kalian nih, misalkan kalian jadi follower saya, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan apa ya? Untuk mendapatkan keselamatan lah, atau untuk mendapatkan keuntungan misal gitu. Tapi saya bilang sama kalian, tapi nggak pasti ya dapat keuntungannya gitu.
Saya nggak tahu soalnya ke depannya bagaimana. Nah, kira-kira kalian masih mau ngikutin saya nggak? Hanya orang yang otaknya sudah sering dibentur-benturkan saja ke tanah, jadi nggak bisa berpikir secara logis. Sudah jelas-jelas saya udah ngomong, saya nggak memberikan kepastian, kamu dapat keuntungan, kamu dapat keselamatan, saya nggak tahu gitu kan. Nah, inilah makanya ada ungkapan the blind leading the blind. Artinya apa? Buta nuntun yang buta. Nah, junjungan kamu buta huruf, nah yang dituntun juga buta. Nah, sama-sama buta. Akhirnya apa? Nyemplung. Dan jadi nggak usah kasihan sama apa yang akan kami dapat. Kami selesai mengabdi di dunia, Kak. Karena harus bukan jaminan lang berkali-kali. Dan harus di mereka. Saya belum mode galak loh. Galak loh segini. Mungkin bagi teman baru kali nyimak, mungkin ini sudah gaspol ya. Tapi ini belum loh. Beneran, saya nggak bohong. Coba tanya sama yang sering nonton. Joseph mode galak itu lebih parah loh. Dia saya masih cengar-cengir, masih happy, ya kan. Coba saya kalau udah serius. Mulai nge-lag, masih nge-lag gak? Ini emang saya lagi, dari tadi mata saya makanya perhatiin ke atas pojok kanan ini karena sinyal saya ini. Masih nge-lag gak teman-teman? Coba kalau nge-lag saya pakai akun yang kedua berarti. Teman-teman bantu tap-tap air ya. Bentar. Nah, saya pakai ini ya. Pakai ini saja saya berbicara. Agak mendingan, oke. Tap-tap love orange. Terima kasih Kak Yani, terima kasih tadi Kak Evelyn, terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya Kak Evelyn, terima kasih teman-teman semuanya. Galak kalau hadapi lawan, tapi manis kalau ngobrol. Sesama iman, Bunda tahu itu. Iya, itulah ya. bukan galak kan, tapi galaknya itu dalam artian tegas gitu loh, bukan galak tanpa sebab saya membenci, bukan. Orang galak itu bukan berarti dia membenci kan. Kalau mamamu galak kan bukan berarti mamamu membenci kamu, nggak suka kalau kamu lahir ke dunia kan. Yang namanya galak tegas itu sifat manusiawi gitu kan. Itu supaya kamu jadi orang yang disegani lah gitu kan. Nanya bos, gimana hukumnya pendeta yang jadi saksi buat nikah sesama jenis? Ya itu berdosa. Kalau di kami ya katakan iya, tidak katakan tidak. Nggak semua orang Kristen kamu kemudian samakan bahwa di otak kami itu mengalami yang namanya pergeseran pola pikir atau pergeseran iman. Kalau di dalam Alkitab sudah ada dalilnya bahwa pernikahan atau perkawinan sakramen itu adalah laki-laki dan perempuan satu, ya, monogami. Bukan poligami, bukan sesama jenis. Jadi kalau ada yang melakukan di luar daripada ketentuan yang tertulis, ya sudah berdosa mereka. Itu kalau kami Kristen berani mengatakan demikian. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bahkan sekalipun dikatakan pendeta, dikatakan romo, dikatakan orang-orang yang punya pemahaman kitab suci yang lebih baik dari orang Kristen awam seperti saya, mereka tetap bersalah. Karena nggak semuanya menjamin kekudusan selain daripada Yesus satu-satunya manusia yang kudus. Ya. Jadi kalau pola pikir Islam, kalau ngikutin Yesus sudah pasti kudus, belum tentu. Kenapa? Karena banyak pengikut Yesus itu yang salah satunya 12 murid. Itu pun mereka tidak sempurna. Dan alasan kami mengikuti Yesus itu bukan melihat dari Thomas, bukan melihat dari Paulus, bukan melihat dari Petrus. Kami melihat satu-satunya suri tauladan itu hanya Yesus. Camkan ya. Jadi jangan bawa argumentasi, oh si Paulus dulu begini, oh si Petrus dulu begini. Ya kan yang kami ikuti bukan Paulus, bukan Petrus. Yang kami ikuti, yang diikuti oleh Petrus dan Paulus, teladannya yaitu Yesus Kristus. Makanya saya tantang sama kamu Islam, berani nggak cari data atau dalil atau apapun itu bukti Yesus itu berdosa? Ya. Kalau kayak Nandar, nah silakan bawa argumentasi Nandar, kita kupas di sini. Benar nggak Yesus itu berdosa seperti yang dituduhkan Nandar? Contoh, ketika saya sudah bahas sih kemarin, mungkin ini sekedar refresh aja ya. Ketika Yesus mengatakan orang-orang Farisi atau ahli Taurat sebagai orang-orang yang jahil atau bodoh, yang dikutip oleh Nandar kan di Alkitab dikatakan oleh Tuhan Yesus juga bahwa orang-orang yang mengatakan bodoh kepada saudaranya akan diseret ke neraka. Jadi pahami konteksnya. Yang dikatakan Tuhan Yesus, kenapa orang yang mengatakan orang lain bodoh itu bisa masuk neraka? Karena mereka mengatakan itu tanpa sebab. Artinya apa? Ya saya tanpa ada angin, tanpa hujan katakan kamu bodoh gitu. Nah itu bisa membuat saya masuk neraka. Bukan hanya dari perkataan, tapi dari tindakan saya yang tidak ada dasarnya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu lihat, saya kemarin sudah bahas di debat itu. Itu satu perikop full Tuhan Yesus menegur
Mereka orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang mereka memelintir atau dalam tanda kutip mereka twisting ayat-ayat atau apa yang tertulis dalam kitab suci. Makanya Tuhan Yesus membuka permulaan itu dengan mengatakan ada tertulis bahwa sebagian besar dari kalian menduduki kursi Musa. Itu salah satu perumpamaan dan itu salah satu sindiran atau sarkas dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Boleh tanya sama pendeta, boleh tanya sama Romo. Apa arti makna ketika Tuhan Yesus mengatakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menduduki kursi Musa? Artinya mereka berbicara atas otoritas Musa tetapi mereka tidak berbicara atas kebenaran. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, menegur mereka dengan mengatakan, hai orang-orang bodoh, gitu loh. Nah, jadi konteksnya di situ jelas. Alasan kenapa Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka itu punya pemikiran atau dasar yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang memelintir hukum Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi juga, orang-orang Saduki. Yang dimana orang-orang Saduki itu berkata kepada Tuhan Yesus bahwa di surga ada kawin-mawin. Kita baca dalam Alkitab respon Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus menyatakan apa? Kamu sesat. Tuhan Yesus mengatakan mereka sesat. Apakah Tuhan Yesus mengatakan itu ketika mereka sedang diam saja? Ketika mereka lewat di depan Yesus terus tiba-tiba Yesus bilang, sesat gitu? Kan enggak? Ya. Tuhan Yesus mengatakan itu karena mereka meyakini di surga ada kawin-mawin dan itu menyalahi apa yang tertulis dalam kitab. Gitu. Makanya Yesus mengatakan mereka sesat. Kenapa dikatakan mereka sesat? Ya harusnya mereka tahu bahwa di dalam kitab suci tertulis bahwa orang-orang yang hidup atau berada dalam surga itu tidak ada lagi kawin-mawin, melainkan hidup seperti malaikat. Gitu. Jadi ada alasannya. Jadi bukan seperti kalian yang mengatakan orang lain kafir tapi kalian nggak tahu atau paham makna kafir itu apa. Gitu. Ya. Islam nggak berani naik. Nah itu dia, saya juga bingung. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak ada yang berani naik. Kalau di room saya, di room-room lain mereka berbondong-bondong naik loh. Ottoman adalah negara pertama yang melegalkan sesama jenis. Yes, that's the truth. Kalau kamu baca sejarah itu kekhalifahan Ottoman waktu itu sempat ya secara tertulis, dan kalau misalnya kamu baca sejarah, coba baca apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang sesama jenis. Nah nanti kamu geli sendiri. Saya sarankan sih baca gitu kan. Jadi jangan urus dapur orang lain mulu gitu. Silakan urus dapurmu sendiri. Kepencet. Ini saya mau ganti stiker. Yesus Allah. Saya kalau pakai bahasa Arab takutnya mereka nggak ngerti ya. Kira-kira pakai bahasa Indonesia aja lah. Nah gini aja ya. Kalau pakai bahasa Arab mereka takut nggak ngerti. Soalnya waktu itu saya pernah pakai bahasa Arab nggak dibaca sama mereka, nggak ngerti mereka. Ya, Yesus Allahu Akbar. Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Oh, saya mengatakan ini teman-teman, kalau teman-teman bertanya dalilnya ada di dalam Titus 3, kita baca ya. Jangan kemudian mengatakan, oh Joseph kok jadi kayak mereka sih suka klaim-klaim kan itu Allahu Akbar itu kan milik mereka. Enggak. Baca dalam Titus 2 ayat 13. Sorry ya, bukan Titus 3. Titus 2 ayat 13. Kita baca Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi yang mengatakan Allahu Akbar duluan itu justru Rasul Paulus loh teman-teman. Makanya mereka benci dengan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus itu mengatakan di dalam Titus 2 ayat 13. Coba dibuka sekarang Alkitabnya, baca di situ. Di situ yang disebut dengan Allah yang maha besar atau Allahu Akbar itu Yesus loh. Ya. Jadi kalau orang Kristen mau nyebut Allahu Akbar itu sah-sah saja karena itu adalah doa atau ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasul Paulus. Makanya mereka benci dengan Paulus. Karena mereka malu-malu kucing mengakui ternyata junjungan mereka mengikuti Paulus. Gitu. Ya, silakan dibuktikan. Bantah silakan, gak jadi masalah. Oke, terima kasih Mamris, terima kasih, apa kabar? Shalom, Tuhan Yesus berkati selalu. Shalom Raden, selamat sore. Shalom. Sore. Ya, shalom. Sore, sore. Dari Islam atau dari Kristen bro? Islam. Boleh buka kamera? Oh turun. Ya.
Belum dimulai udah turun aja. Saya minta buka kamera kayaknya sulit ya. Ada dua hal yang mereka akan temui sebagai kesulitan. Salah satunya adalah membuktikan bahwa mereka ajaran yang benar, dan yang kedua adalah untuk open cam. Itu dua hal yang sangat sulit bagi Islam ya. Raden itu pasien lama, ya pasien lama, tapi masa nggak mau open kamera? Saya kan minta open kamera. Saya nggak minta dia untuk membangkitkan junjungannya atau membuktikan Islam itu benar. Itu kan belum aja dimulai, berarti gitu kan. Udah nyerah aja. Ya teman-teman, bantu tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya shalom teman-teman, salve, salve. Salve juga Om Gon, salve. Apalagi ini, tadi ada saya lihat komentar. Oh, Nandar pas ditanya dosa Yesus dia nanya AI, lalu disampaikan mentah-mentah lah. Inilah mereka lebih percaya AI daripada Al-Quran loh. Jangan-jangan AI itu Al-Quran yang digitalkan, digitalisasi Al-Quran jadi AI gitu kan. Karena mereka lebih percaya AI loh daripada Quran mereka sendiri. Di Quran kamu baca dalam surah Al-Hasyr itu dikatakan, nih saya buka dalam surah Al-Hasyr ya. Al-Hasyr ayat 23. Kita baca Al-Hasyr ayat 23. Di situ dikatakan wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini kan salah satu dari sekian nama-nama lain ya bagi ilah mereka. Di situ dikatakan Allah itu tiada Tuhan selain Dia adalah Maha Raja, Maha Suci, Maha Damai, Maha mengkaruniakan keamanan, Maha mengawasi, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, dan kemudian memiliki segala keagungan. Ini semuanya ada di dalam diri Yesus. Setuju nggak teman-teman? Kita buktikan di dalam Yesaya 44 ayat 6. Kita buka dalam perjanjian lama, dimulai dari nubuatan Nabi Yesaya, sebab seorang anak lahir bagi kita ya. Kita baca dalam Yesaya 44 ya kalau nggak salah ya. Yesaya 44 bukan? Seorang anak telah lahir bagi kita. Yesaya berapa ya? Saya lupa. Yesaya berapa sih teman-teman? Ada yang bantu komen nggak? Saya jadi lupa. Yesaya 7 ayat 14 bukan? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 bukan Yesaya 7 ayat 14. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Nah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu semua ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan di dalam surah Al-Hasyr tadi dikatakan itu adalah Allah, ya Yesus adalah Allah. Jelas ya? Jadi nggak ada dalil lain selain daripada Yesus yang disebut sebagai Raja Damai, Allah yang Maha Perkasa. Bahkan Yesus sendiri dikatakan sebagai yang memelihara gitu kan. Yesus itu yang memelihara dan memberikan keamanan. Buktinya di dalam Injil dia katakan, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Itu aja di dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Begitu. Yesus ciptaan bukan. Yesus itu adalah sang pencipta yang menciptakan saya, kamu, nabi kamu, dan ilah buatan nabi kamu. Ya. Jadi jangan mengatakan Yesus itu ciptaan. Yesus itu adalah pencipta. Karena di dalam Yesus Kristus diciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Sebab segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Itu adalah konsep hologos, sang firman Allah. Jadi Allah mempunyai firman, ya, mempunyai firman yaitu Yesus Kristus, dan melalui sang firman inilah sang Bapa menciptakan segala sesuatu. Itu sebab selain di dalam Yohanes 1 ayat 3, kita baca dalam Kolose 1 ayat 16. Dia katakan oleh Rasul Paulus juga hal yang sama. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ini adalah salah satu pribadi Kristus, sang firman Allah. Jadi kalau ada orang Islam menyanyikan apakah Yesus itu ciptaan, Yesus itu adalah sang pencipta. Kalau kamu ngotot Yesus itu ciptaan hanya karena Dia dilahirkan, nggak semua yang dilahirkan itu ciptaan. Ya, karena setelah Adam, Allah tidak lagi menciptakan manusia. Jadi jangan error pola pikir kamu. Dan orang Kristen jangan terbuai dengan bualan mereka. Jangan kemudian terhasut dengan
omongan-omongan mereka yang omongan kosong ketika mereka mengatakan kan Yesus itu dilahirkan, sedangkan yang dilahirkan itu diciptakan. Kata siapa? Manusia yang melalui proses penciptaan itu hanya satu, yaitu Adam dan istrinya atau Hawa. Selain itu yang melalui proses kelahiran. Kita baca dalam kitab Kejadian, saya buktikan bahwa Allah tidak lagi menciptakan manusia setelah Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 1 dan 2 kita baca. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Jadi dalam kitab Kejadian udah tertulis jelas. Setelah hari ketujuh Allah tidak lagi bekerja lagi. Nggak seperti Allah mereka. Mungkin Allah mereka buruh pabrik jadi tiap hari cipta. Produksi terus. Jadi mereka otaknya semua diciptakan gitu kan. Perhatikan loh. Konsekuensi logisnya kalau misalkan Allah menciptakan manusia setelah Adam, yaitu melalui proses kelahiran Allah juga menciptakan secara langsung, berarti kita mau mengatakan Allah itu menciptakan tergantung pada manusia, ya toh? Ya nggak? Karena apa? Karena kalau manusia tidak berhubungan badan, tidak melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada lagi tidak terciptalah manusia. Maka konsekuensi logisnya kita katakan Allah itu menciptakan segala sesuatu bergantung pada makhluk, gitu loh. Itu kan konsep yang sebenarnya termasuk logical fallacy. Makanya saya katakan penciptaan secara langsung, perhatikan ya, secara langsung itu hanya Adam dan Hawa. Sisanya itu melalui proses penciptaan tidak langsung atau dalam istilahnya procreatio. Ya Allah itu memang terlibat dalam segala sesuatu. Ya itu yang disebut dengan saya lupa lagi istilahnya. Bukan ya sovereignty lah. Sovereignty apa bahasa Indonesianya? Kedaulatan Allah ya, kedaulatan ilahi bahwa Allah memang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi bukan berarti Allah menjadi kemudian seolah-olah yang programmer gitu loh. Setelah Allah menciptakan dunia, di hari ketujuh dia berhenti. Nah sisanya itu melalui proses kelahiran gitu ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman semuanya mohon bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, ini nggak ada Islam ya? Nggak ada Islam di sini. Karena kalau ada Islam mereka habis. Semua bisa saya bahas, semua bisa saya korelasikan dengan Islam kok. Kalau kita ngomongin segala sesuatu, kalau kita kaitkan dengan Islam, kita akan punya pertanyaan-pertanyaan loh timbul. Contoh gini, ketika tadi kita ngomongin soal penciptaan, di mereka ada nggak kira-kira sedetail dalam kitab Kejadian? Hah? Atau mungkin gini, kalau misalkan teman-teman ada yang ingat dulu, mungkin Nandar atau kalau nggak salah ya, Nandar ya. Nandar itu mengatakan roh Allah melayang-layang di atas air ya. Benar nggak sih? Benar nggak sih teman-teman? Saya takut salah. Ya, yang sempat diserang itu. Nah itu kemudian kan diketawakan kan? Atau Riva juga pernah mengatakan Casper itu. Kamu tahu nggak? Ternyata di dalam Al-Quran mereka di dalam surah Hud ayat 7 nih. Surah Hud ayat 7 saya bukakan ya. Ternyata Allah mereka juga di atas air, cuman mereka kayaknya nggak tahu kayaknya deh, atau memang udah nggak peduli sama Allah mereka nih. Coba kita lihat di sini nih. Dalam surah Hud ayat 7, coba teman-teman perhatikan di sini. Nah, kita baca di sini ya. Teman-teman bisa baca ya, nggak semuanya buta huruf kan? Dibaca ya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa serta sebelum itu arasnya di atas air. Di sama ternyata Tuhan mereka juga di atas air. Nah, jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan mereka, kemudian ada orang yang bertanya dalam kitab Kejadian kenapa di situ tertulis roh Allah melayang-layang di atas air, katakan kepada mereka, kamu juga kopas gitu. Bukan roh Allah, jadi kursinya di atas air. Nah, saya bingung itu kenapa bisa ada di atas air kursi Allah kamu. Ya, Zakwan ngawur katanya. Udah ditunjukin, naik. Berarti kalau sudah ditunjukin ya. Ada yang mau naik, Islam itu Zakwan udah bilang saya ngawur. Padahal saya kalau ngomong itu pasti ada dalilnya. Salah lawan kamu, salah pilih orang kamu. Kelas Joseph itu memang bukan saya sombong ya. Tapi kalau dalam iman kekristenan, kalau kita berkata-kata, kita harus mempunyai pertanggungjawaban. Tidak hanya berdasarkan iman, tapi berdasarkan apa yang kita ucapkan. Itu semua dimintai upah, dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau saya ngomong itu pasti ada dalilnya. Mau ngomongin tentang Yesus, mau ngomongin tentang hal-hal anomali versi junjungan kamu, itu pasti ada.
Jadi kamu tinggal pilih, kamu mau dibuktikan itu ketika saya sudah buktikan kamu mau bantah atau kamu mau terima. Konsekuensinya kalau kamu terima yang harusnya kamu tidak ada pilihan lain selain murtad gitu. Karena buat apa? Bertahan gitu kan. Buat apa sih bertahan? Saya bingung loh. Kalau kita mempertahankan sesuatu itu kan pasti yang kita pertahankan itu berharga ya kan. Kalau kita pertahankan sesuatu itu pasti alasannya karena berharga, karena memang kita butuh dan seterusnya. Nah ini kamu mempertahankan ajaran kamu yang gak masuk akal dan gak jelas gitu buat apa? Saya bingung loh. Ya, shalom Kak Violet, shalom teman-teman semuanya, salve. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, bantu di repost, di share, salin link untuk supaya akun saya kuat ya. Gitu. Bro, usahakan on kamera. Iya, siap. Saya usahakan semua yang join harus buka kamera tuh ya. Dengar ya, itu sudah menjadi SOP, peraturan di room saya. Oke. Ya, kalau misalkan nunggu mereka buka kamera, teman-teman pasti akan bosan karena gak semua dari mereka berani atau bisa buka kamera. Jadi, saya juga punya aturan alternatif, teman-teman. Kalau ada yang tidak bisa atau belum bisa buka kamera, ya saya kasih kesempatan. Satu pertanyaan, tidak usah berpolemik. Ya, kalau sudah terjawab silakan ucapkan terima kasih atau paling tidak ya sudah tahu diri turun selesai gitu ya. Jangan nggak tahu diri. Kebanyakan dari mereka karena kelamaan nungging jadi nggak tahu diri. Capek saya ngomongnya sampai berbusa. Saya udah bikin kesepakatan di awal. Kamu nggak bisa buka kamera. Saya nggak turunin kamu tapi saya persilakan kamu kasih kesempatan satu pertanyaan. Tapi mereka karena nungging terus nggak tahu diri jadi ya sudah seperti itu. Ya, oh kebanyakan nungging. Nah itu yang mereka lakukan untuk menyembah ilah itu. Ya, jadi harus tahu diri kalau sudah dikasih tahu gitu. Jangan kebanyakan nungging aja, jadi nggak tahu diri. Ya, karena kalau kamu kebanyakan nungging, otomatis aliran darah kamu ke kaki itu jadi terhambat dan jadi bikin kaki kamu kesemutan gitu. Oke, kita lanjut ya. Silakan ada teman-teman yang mau bertanya, mau membantah, mau apa lagi? Mau selawatan jangan ya. Di sini bukan tempat untuk berselawat. Oke, jadi kalau ada yang mau bertanya, tempat untuk berselawat. Sebentar teman-teman ya, saya keluar dulu aplikasi ini agak nge-lag ya. Bentar ya, saya keluar aplikasi dulu. Ini akun yang pertama ini saya harus keluar aplikasi dulu. Saya ganti wifi. Oke, harusnya udah lancar ya. Oke. Kita lanjut ya. Sorry. Tadi Al-Waqaf, bukan Al-Waqaf, adik. Al-Hud ayat 7. Terus kalau misalkan berbicara mengenai Muhammad tidak tahu apa-apa ya Al-Ahqaf, bukan Al-Waqaf, Al-Ahqaf, pakai Q, Al-Ahqaf ayat 9. Ini bahasan tentang apa Bang ini? Ada tagline-nya Yesus Allahu Akbar. Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Begitu. Shalom juga Just Smile. Shalom, salve teman-teman semuanya. Sep Nandar selalu bilang Yesus gila berdasarkan Markus 3 ayat 21. Ya, memang dikatakan di situ memang tertulis bahwa sanak saudaranya menganggap Yesus itu gila, tapi bukan dalam bahasa aslinya selalu artinya itu gila seperti orang-orang yang tidak waras atau ODGJ lo. Gila di situ maksudnya kayak kamu bilang gila lu ya gitu. Maksudnya apa? Melakukan sesuatu yang out of mind gitu, kayak out of the box, out of mind gitu. Jadi kayak orang-orang mengatakan wis gila gitu loh. Jadi nggak selamanya ketika dikatakan gila itu kayak ODGJ, kayak junjungannya gitu. Jadi paham ya, apalagi itu kan tertulis dalam bahasa Yunani yang artinya punya transliterasi, punya pemahaman yang banyak, sama seperti bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris itu satu kata itu banyak maknanya, betul nggak teman-teman? Ya jadi jangan kalian jadi buta huruf lah kayak mereka gitu kan, nggak ngerti makna transliterasi gitu. Ya. Jadi kayak gila itu kayak bahasa gaul gokil gitu. Jadi kenapa sanak saudaranya, kenapa keluarganya mengatakan Yesus itu demikian? Karena Yesus itu melakukan tindakan-tindakan itu, bahkan Yesus itu sampai lupa makan, Yesus itu sampai lupa dengan waktu, sampai harus terus-terusan menghadapi orang-orang yang membutuhkan karunia-karunia penyembuhan dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan berarti artinya kemudian dikatakan seperti dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya kan, ente majnun artinya orang gila nih, di situ tertulis gila beneran gitu. Karena orang-orang yang mengatakan ente majnun dalam surah Al-Hijr ayat 6 itu karena memang berdasarkan fakta, karena nih orang kebanyakan ngimpi. Kalau Yesus kan
talk less do more gitu kan. Karena Yesus itu ngomong sedikit tapi langsung aksinya tindakan nyata. Nah kalau yang sebelah kan ngomongnya begini, makanya dikatakan Al-Hijr ayat 6 itu ente majnun. Jadi jangan disamakan Al-Hijr ayat 6 dengan Markus 3 ayat 21 gitu loh ya. Kalau nggak suka bantah aja, coba bandingkan. Yesus itu kan kamu katakan seperti nabi biasa, sama seperti junjungan kamu. Yuk bandingkan. Mana yang paling besar kontribusinya? Berani nggak kira-kira ada yang naik? Kita buktikan itu. Siapa yang paling besar kontribusinya kepada masyarakat atau kaum atau umat yang menurut Quranmu itu diutus nabi kamu berdasarkan umatnya ya. Yesus kan diutus kepada Bani Israel. Kita lihat kontribusi Yesus kepada orang-orang Israel, bahkan bangsa-bangsa selain orang Israel loh. Orang-orang Samaria, kepala perwira, orang Romawi dan seterusnya ya kan teman-teman. Nah kita lihat sama nggak dengan junjungan kamu kontribusinya apa? Berani nggak kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Kenapa jarinya kurang pas? Jarinya pas kok itu. Ini kan gestur untuk memberkati. Ini Dwi Natur Yesus. Shalom Mr. Motobat. Selamat sore. 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 Islam atau Kristen? Islam. Islam. Boleh minta tolong untuk open cam bang? Oke, bisa. Ntar ya. Ya, Tapi silakan. nanti Teman-teman, kalau diskusi jangan gini ya, algoris ya. Ini algorisnya gini, ini algorisnya gini. Jangan ya. Algoris. Jangan ya. Iya, jangan ya. Algoris apa bang? Maaf saya nggak ngerti. Algoris apa ya? Oh, belajar dulu lah, belajar. Ya, enggak, jadi gini. Namanya diskusi ketika kamu menyampaikan narasi, kamu yang punya beban pembuktian untuk menjelaskan, bukan ke saya Iya, suruh belajar. ini Kan saya kamu yang jelaskan, ini saya jelaskan deh dengan kau nih. Kau ini kan Iya. penghujat kau ini kan? Iya, algoris apa? Ya kau penghujat kan? Enggak, algoris yang ngomongin penghujat ntar dulu. Algoris itu apa? Masa kau nggak paham? Ya nggak paham, makanya saya tanya. Gimana sih? Ah, bodoh kau berarti. Kan saya memang dulunya pengikut Muhammad. Jadi ya udah, sorry ya, disuruh open cam kebanyakan cacicu. Mikir mau open cam, mau menghujat aja bilang saya penghujat. Justru kamu yang menghujat. Orang nggak tanya ya bagus dikasih tahu, bukan malah dikatain bodoh. Ya inilah junjungan kamu sama-samanya dalam surah Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu banyak tanya kepada Rasul tentang hal-hal yang memperberat kamu. Jadi dalam Islam itu nggak boleh banyak tanya kepada Nabi katanya dalam surah Al-Maidah tuh. Nanti susahin, ngerepotin gitu. Oh, nggak percaya. Allah mengatakan demikian, kalian jangan banyak tanya. Buka surah Al-Maidah, kita bukakan. Mau. Ada yang berani menaik gak? Bantah. Ayo lu. Jadi kalian itu, kenapa kalian itu bisa mengatakan orang lain bodoh? Karena kalian pikir itu kami sama seperti kalian gitu. Disuruh jangan banyak tanya. Nih, kita baca ya. Nih, algoris. Ini saya yang on apa emang junjungan kamu yang kelewat on sampai punya pengikut kayak kamu, algoris? Saya bingung. Coba baca ya. Ada kan tertulis nih dalilnya, ya. Sesuai yang saya tadi ucapkan. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabi kamu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu niscaya nyusahin. Nyusahin. Lo bikin susah tuh. Kata siapa? Kata siapa ini? Lo bikin susah? Kata Allah. Ya, jadi kamu bikin susah. Gitu ya. Jadi jangan banyak tanya. Gitu. Kalau kamu banyak tanya nyusahin katanya. Ya bukan saya ngomong kok, Allah, salahin aja Allah gitu. Kok bisa bilang kayak gitu? Parah ya. Jadi secara nggak langsung itu ilah mereka, Tuhan mereka itu merendahkan derajat manusia seperti yang tidak punya otak, tidak punya hati nurani. Makanya dikatakan nyusahin gitu loh. Ada. Tuhan itu kan dikatakan maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Kok bisa-bisanya merendahkan derajat manusia gitu loh. Parah loh, katanya bikin susah, katanya kalau dikasih jawaban nanti malah bikin susah gitu. Pantas ya kamu itu hanya iman saja. Lo aja murtad ya? Iya, karena saya murtad, karena saya nanyanya sama Yesus, bukan nanya sama yang junjungan ente, nggak bisa jawab. Sama Yesus jelas saya jadi ninggalin junjungan kamu. Coba nanya sama junjungan kamu, dijawab. Saya nggak bakalan murtad karena junjungan kamu nggak mau jawab, katanya saya nyusahin. Jadi saya tanya sama Yesus. Yesus adalah jawaban, gitu. Ya.
Up dong host, jangan kebanyakan ngomong ya. Kalau saya kebanyakan diem terus tiba-tiba berubah jadi hitam legam itu jadi Hajar Aswad. Kalau saya manusia ya saya pasti ngomong. Loh kalau saya tiba-tiba diam terus tiba-tiba gelap gitu kan. Nah, itu kan Hajar Aswad. Ya, beda. Saya kan bukan Hajar Aswad, saya itu Joseph Albert, saya manusia gitu ya. Shalom, teknisi kampung, selamat sore. Ya, selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Islam Kristen? Islam. Islam. Ya, silakan buka kamera, teknisi kampung. Nggak senggol Islam, nggak rame, kasihan amat ya. Iya, karena kalian disenggol dikit udah nyap-nyap kok. Oke, Adeh mau disampaikan atau mau ditanya? Oke, saya mau bertanya ya. Yesus kan Tuhan. Dari segi apanya kita melihat Yesus itu Tuhan? Apakah dari segi tubuhnya atau dari segi apa? Oke, pertanyaan bagus. Tapi saya luruskan sedikit ya. Ini kan pertanyaan. Jadi nggak usah pakai kan, karena katakan itu imbuhan yang tidak perlu. Langsung saja pertanyaannya, Yesus itu Tuhan, dari segi mana kita melihat Yesus sebagai Tuhan? Karena kalau pakai katakan itu berarti meragukan. Sebenarnya tidak perlu diragukan, hanya perlu dipertanyakan dan diuji. Karena apa yang ada di dalam diri Yesus itu bersifat fakta. Kita buktikan. Kalau ditanya dari mana, kita lihat karena kamu Islam, saya hormati. Kamu nggak perlu percaya dengan Alkitab saya. Kamu cukup percaya dengan kitabmu yang katanya suci, yaitu Al-Quran. Coba buka di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Saya buka Alkitab saya, kamu buka Al-Quran kamu. Kita uji masing-masing. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 23 di situ dikatakan apa? Nanti saya akan bukakan dalam Alkitab. Kalau kamu nggak tahu Al-Hasyr surah keberapa, saya kasih tahu Al-Hasyr surah ke-59. Ya, diturunkannya di mana? Diturunkannya di Madinah. Makanya surah Madaniyah golongannya. Silakan dibuka. Saya buka Alkitab. Kamu baca di situ ya, sambil kamu renungkan apa yang tertulis dalam surah Al-Hasyr ayat 23 tadi. Oke? Sepakat? Nih, toleransi saya. Ya, jadi jangan bilang saya penghujat. Saya nyuruh dia buka Al-Quran kok, bukan percaya Alkitab. Kita buka dalam Yesaya 19. Sudah? Sudah kamu baca? Maksudnya sudah direnungkan? Sudah. Sudah, oke. Saya bacakan Yesaya 9 ayat 5, oke? Yesaya 9 ayat 5. Kita lihat keilahian atau ketuhanan Yesus. Ini perjanjian lama, Yesaya itu. 700 tahun, hampir 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam firman Allah yang menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertanyaan saya, tadi kan saya minta kamu buka surah Al-Hasyr ayat 23. Silakan gantian, kamu bacakan surah Al-Hasyr ayat 23 di situ. Oke. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oke, di situ kalau kamu baca Arabnya, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu salah satu dari sekian banyak asmaul husna. Di situ ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya kan? Nah, salah satunya di situ dikatakan Allah itu adalah Maharaja. Lihat di dalam Alkitab dikatakan apa? Yesaya 9, kelahiran Raja Damai. Yesus dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan, dia adalah raja. Poin pertama ada di dalam diri Yesus. Kemudian di dalam kalimat berikutnya yang maha suci. Kita lihat, di dalam Alkitab dikatakan Yesus adalah kudus. Kenapa demikian? Kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yaitu Yesus Kristus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan penderitaan dan pencobaan kita, tetapi sebaliknya ia turut merasakan penderitaan, hanya saja ia tidak berdosa. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 23, ketika Tuhan Yesus menghadapi orang yang kerasukan roh jahat tersebut berteriak sambil mengatakan kepada Yesus, "Mau apakah engkau Yesus orang Nazaret yang kudus dari Allah?" Poin yang kedua ketika dikatakan dalam Al-Quran Al-Hasyr ayat 23 bahwa Allah kamu yang maha suci, itu juga ada di dalam diri Yesus. Yang ketiga, dikatakan yang maha damai atau salamul mu'minul.
Ketika Allah kamu dikatakan yang maha damai, di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi dikatakan apa? Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus adalah Raja damai. Poin keempat. Poin kelima, yang maha mengkaruniakan keamanan. Yesus memberikan keamanan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan siapapun yang datang kepada Yesus. Ketika di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat." Ya. Di situ Yesus mengundang orang-orang yang berbeban berat untuk memberikan keamanan. Maka di ayat 29 Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Jadi Yesus di situ dikatakan yang memelihara dan memberikan kepastian juga mengawasi. Kemudian itu poin kelima, poin keenam. Poin ketujuh di dalam Al-Hasyr ayat 23 yang kamu bacakan tadi, di situ dikatakan yang maha perkasa. Lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5 tadi. Dan namanya akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Di situ Yesus dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Dan ini juga ada di dalam diri Yesus. Kemudian yang berikutnya adalah yang maha kuasa. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 dan 20. Kepadaku telah diberikan kunci segala kuasa surga dan bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus memiliki kuasa ketika dia menyatakan, aku punya kuasa di surga maupun di bumi. Ya. Kemudian dikatakan yang memiliki keagungan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Ketika dikatakan tahta anak domba itu berisi pujian dan keagungan dan doa-doa orang kudus yang naik menyerupai asap kemenyan. Jadi itu semua dalam Al-Hasyr ayat 23, salah satu asmaul husna Allah kamu itu ada di dalam diri Yesus. Silakan bantah kalau itu juga ada di dalam diri Muhammad untuk membuktikan Yesus itu bukan satu-satunya manusia yang memiliki gelar yang maha kuasa, yang maha raja, yang maha damai, yang maha mengaruniakan keamanan, maha mengawasi. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Hasyr ini. Bahwa Allah kamu itu punya nama-nama lain, Al-Malikul, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan seterusnya. Oke, begini. Kan tadi di dalam Yesaya itu dikatakan bahwa dinubuatkan bahwa Yesus itu sebagai raja ya, sebagai imam juga. Ya. Tapi bagaimana dengan Ibrani 7 ya? Di sini dikatakan Kristus dan Melkisedek ya. Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ya. Bagaimana? Apakah kalau di dalam Yesaya itu karena yang lebih dulu ada itu adalah Melkisedek. Ya, sesuai di dalam Yesaya kok duluan Melkisedek? Kamu dapat dari mana Yesaya duluan Melkisedek? Maksud di dalam kitab Yesaya tadi kan sudah dinubuatkan bahwa Raja Salem dan imam besar. Dan di sini juga Melkisedek adalah menjadi Raja Salem dan imam Allah yang maha Kamu tahu nggak Raja Salem itu apa? Melkisedek itu siapa, kamu tahu nggak? Nah, di sini dijelaskan di dalam Ibrani ini Melkisedek itu dia tidak mempunyai ibu dan Iya, bapak. saya tahu di dalam Ibrani. Cuma di dalam Ibrani tertulis nggak? Di situ dikatakan Raja Salem atau Melkisedek itu disebut sebagai penasihat ajaib, raja yang kekal, bapak yang kekal, raja damai dan seterusnya. Oke. Disebut nggak? Oke. Saya akan bacakan ya. Ia pergi ya menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali ya dari peperangan. Yang mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya, namun Melkisedek pertama-tama berarti raja kebenaran. Dia juga termasuk raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ya, ini sama seperti Yesus. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Nah, lebih hebat ini lagi, tidak berbapak dan tidak beribu. Tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Melkisedek juga hidupnya tidak mempunyai kesudahan, sedangkan Yesus ada waktunya dia wafat kan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, dia juga termasuk anak Allah. Ya, tetapi menjadi imam sampai selama-lamanya. Dia juga menjadi imam selama-lamanya, kekal dia abadi. Ya, kehidupannya dia tidak berkesudahan. Udah, yepingnya udah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya,
Tadi saya minta apa? Bandingkan dengan Muhammad. Berarti kamu akui ya, Muhammad tidak bisa seperti Yesus. Yang bisa seperti Yesus hanya Melkisedek. Oke, berarti Muhammad kamu tidak berguna. Kita buang ke sampah dia. Oke, sekarang kita bahas Yesus dengan Melkisedek. Nggak apa-apa kan kita buang ke sampah? Oke, entar dulu. Jadi Nabi Muhammad itu kan dia seorang manusia. Loh, kayak gini aja. Kalau kamu Islam, kamu jangan pegang Melkisedek. Kamu pegang Muhammad. Kalau kamu ke Muhammad, kalau kamu ke Melkisedek, berarti kamu membuktikan Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Loh, itu konsekuensi logis kok. Aletia ini saya screenshot, ini kok dia jadi berpihak sama Islam ini. Ya kan? Saya tadi minta apa? Bandingkan dengan Muhammad. Kalau nggak ada ya sudah. Berarti Muhammad itu tidak berguna. Oke? Oke. Nah, Nabi oke, Begini. udah diokein tuh. Begini Jadi, host, oke, kalau ini. diskusi itu kalau sama penghujat baru kayak gitu host. Ini kan teknisi bukan penghujat dia. Kalau sama blender sama Kamu alhayas. dengar nggak tadi? sama- Ini Kristen, ngaku Kristen. Katanya ini bukan penghujat. Kamu dengar nggak tadi dia tidak mengaku Woi, kau Yesus? penghujat kau. Dasar. Ya. Kalau sama Islam penghujat baru kau ngomong gitu. Aku pun hujat mereka semua. Ya, ini siapa ini Kristen ini? Ini coba teman-teman ini di report nih akunnya nih. Parah nih. Aduh. Bodoh kau. Buang. Tuh kan tuh, mau ngatain saya bodoh ya kan? Nah, itulah. Ya, ngaku-ngaku itu. Itu nanti tolong ya dicek ya itu benar Kristen atau enggak. Oke, kita lanjut ya. Berarti Muhammadmu tidak ada guna ya. Berarti kita buang tempat sampah dan kamu udah okein. Harusnya kamu nyangkal dong. Oke, itu Jadi, ya, dia bilang. Oke, jadi kita Nabi lanjut ya. Oke, jadi Nabi Kita bahas Muhammad Melkisedek. Kan kamu udah bilang, Muhammad gak ada apa-apanya, makanya kamu ke Melkisedek langsung. Saya kan tadi sudah Tidak. minta sama kamu. Ke Muhammad. Muhammad tidak ada, makanya kamu ke Melkisedek di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan sekarang 3. buka ya surah ya. Apa? Apa ya? Di sana dikatakan bahwa dia itu adalah rasul yang mulia. Surah apa ya? Saya bilang apa? Di situ nggak cuma Rasul mulia, baca lagi Al-Hasyr 23. Disebut yang maha perkasa, maha raja, pembawa damai, pemelihara keamanan. Ingat ya, konsekuensi logis, kalau kamu ngotot Muhammad itu juga sama seperti Yesus, yang sama seperti Allah, berarti kamu menuhankan nggak cuma Allah tapi juga Muhammad. Begini. Tidak, yang salah sebenarnya masa kau tidak bisa membedakan Tuhan dengan manusia. Nabi Muhammad itu adalah manusia sejati. Yes, that's the point. Berarti kamu secara tidak langsung mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa sebanding dengan Muhammad yang manusia biasa. Itulah logis Islam langsung bekerja pada saat kita bandingkan Yesus dengan Muhammad. Dari sisi kekuasaan. Ya sudah. Sekarang begini. Sudah. Saya nggak mau dengar kamu ngomong lagi. Saya mau langsung jelasin Melkisedek. Udah. Percuma kamu mau bandingin dengan Muhammad, kan kamu tadi sudah akui. Oke, sekarang saya Kamu tidak tadi akan sudah berbagi. bilang, dengerin. Saya mau jelasin Melkisedek. Tadi saya sudah bilang sama kamu kan, kamu sudah sepakat, ya. Yesus itu Tuhan, nggak seperti manusia biasa. Muhammad itu manusia biasa, bukan Tuhan, gitu kan? Ya sudah, berarti kamu secara tidak langsung mengakui Yesus adalah Tuhan, nggak sebanding kalau dibandingkan dengan Muhammad. Yes, that's the point. Itu yang mau saya dengar. Ya sudah, kita langsung bahas Melkisedek aja. Berarti nggak sebanding. Yesus itu nggak ada Muhammad. Muhammad yang nggak sebanding. Sorry. Ini begini masalahnya ya, kalau kita berpikir secara logika, pantas nggak kita membandingkan antara Yesus dengan Muhammad? Sedangkan Ya nggak pantas. Ya itu dia logika kamu harusnya sebagai Islam akui itu. Tuhan dengan Tuhan. Berarti kamu akui Muhammad itu manusia biasa Makanya bukan? begini, kita Muhammad adu manusia Allah biasa bukan? Gak usah terlalu lama beretorika. Saya mau langsung jawab Melkisedek. Waktu saya nggak lama. Langsung jawab. Melkisedek. Muhammad itu manusia bukan? Manusia biasa bukan? Iya benar, Nabi Muhammad itu manusia biasa, dia seorang Manusia rasul. biasa. Ya, seorang rasul biasa, manusia biasa. Yesus manusia biasa juga bukan? Yesus manusia biasa juga. Oke, kalau manusia biasa ya udah bandingin. Aduh lama banget. Oke, Bandingin kita akan bandingkan, Muhammad ya. dengan Yesus. Sekarang begini. Oke, di dalam ayat Alkitab mengatakan Dari sisi bahwa kemahakuasaan, dari sesuai Al-Hasyr ayat 23. Sesuai Al-Hasyr ayat 23. Oke, sekarang begini ya. Di dalam Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut. Oh, Sekarang Yesus Alkitab, Al-Quran. Nggak ada Muhammad. Nggak ada Muhammad di Alkitab. Tuh, mau lari kan? Al-Hasyr ayat 23 tadi kita sudah breakdown. Saya sudah Yesus itu capek-capek berdosa. jelasin Yesus itu punya. kita Silakan buktikan Muhammad di mana di bahwa dalam Yesus itu Al-Quran. berdosa. Dengerin saya. Teknisi kampung, kamu kan dibilang kata Alitia kamu itu tidak menghujat, tapi cara diskusi kamu aneh. Kalau Yesus itu kamu samakan dengan Muhammad sama-sama manusia, silahkan. Tadi kita sudah punya poin-poin untuk bisa jadi tolak ukur.
Muhammad punya nggak sama seperti Yesus? Yesus dikatakan Raja Damai, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, memberikan jaminan keselamatan, kepastian, dan seterusnya. Yesus itu kekal, dan seterusnya. Bisa nggak? Silakan. Kalau memang bukti Muhammad itu sama seperti Yesus dalam hal seperti itu. Oke. Sekarang coba Anda, kan seperti yang saya sudah tanyakan, dari segi apakah kita akan melihat Yesus Udah yang saya apakah jawab ada- langsung di dalam Al-Quran Muhammad sama nggak? Langsung jawab. Saya nggak mau diulang-ulang. Jangan wasting time. Langsung jawab. Berarti Kenapa Anda sih lama juga banget? Anda percaya dengan Alkitabmu lagi. Kau pakai Saya percaya, Al-Quran. makanya saya sekarang mau menguji Alkitab saya sudah ada jawaban. Sekarang mana Al-Quran kamu? Harusnya saya bilang ke kamu nggak percaya dengan Al-Quran karena saya minta data dari Al-Quran nggak langsung kamu sebutkan. Muhammad yang dibicarakan atau Allah? Kan Allah yang dibicarakan di situ. Karena Ya Tuhan Allah yang itu dibicarakan. Makanya kalau misalkan kamu ngomongin soal Yesus, kenapa saya bisa komparasikan Yesus dengan Allah? Karena Yesus punya apa yang Allah kamu punya. Otak kamu kemana? Kamu nyengir-nyengir, otak kamu nggak dipakai.